MA Guru Ihsan Ustazah Andini, dan juga yang kami hormati dan kami muliakan Kepala Sekolah MTS Guru Ihsan Batu Nusa Ustazah Aminah, dan juga yang kami hormati dan sangat kami muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Umar Dhani Estos saja, yang lain tak disebutkan yang kau satu barang. Dan juga yang kami hormati Ustazah Marlina, beliau selaku Kepala RA Raudhatul Atfal Guru Ihsan Batu Nusa, dan semua para dewan asatidz wal asatidzah dan kepengurusan pondok pesantren Guru Ihsan Batu Nusa seluruh, tanpa kami sebut satu persatu namanya, namun tidak bisa mengurangi rasa hormat, rasa takjub kami, semuanya kami hormati dan kami takdimi. Pertama sekali marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah pada kesempatan bagi yang berbahagia ini, selain pada hari ini adalah masuk pada bulan Sya'ban yang bergelar Syahrul Nabi, bulannya para nabi. Jadi di bulan ini orang yang beramal soleh, orang yang beribadah, baik ibadah makhluk seperti salat, baik ibadah sunnah seperti sunnah rawatib, bersedekah, bersolawat, maka oleh Allah Subhanahu wa taala fadilahnya, pahalanya sama dengan ibadahnya para nabi di bulan Sya'ban ini. Mudah-mudahan yang kita kerjakan pada kesempatan pagi ini menjadikan ladang amal ibadah yang bisa dijadikan nanti di hari kiamat, bisa dipetik hasilnya sehingga menyelamatkan kita dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dibimbing oleh Allah, bisa hadir, bisa berkumpul, bisa bermuajahah, bisa bertatapan muka dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Banyak yang penting masih dimakan. Kata Nabi Al-Muqis, siapa nanti di hari kiamat orang yang paling pikir, pelit alias lebih, adalah orang yang ketika nama Nabi kita disebut Allahumma shalli ala Muhammad, tapi mereka yang benar tidak mau menjawab yang sempurna. Dia adalah orang-orang yang paling fakir, paling pelit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Jelas kata Nabi, orang yang seumur hidupnya, sekalipun sebesar apa orang tersebut, tiba-tiba ada majlis dia hadir, kemudian seorang ulama, seorang ustaz menyebutkan Allahumma shalli ala Muhammad, terpanggil hadinya sallu alaihi, dijamin kata Nabi, orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surga Allah, barokah sholawat yang dilakukan saat itu. Ini sholawat, sholawat yang tidak pernah tidak dicatat oleh malaikat, itu adalah amalan yang paling ringan sholawat. Mau sombong orang yang bersolawat, mau takabur orang yang sholawat, mau peminum, mau berjudi, mau jadi begal di jalanan, kalau ia masih bersolawat, nanti di hadapan Allah jadi juga yaumul qiyamah syafa'atul bis-shalawat. Sholawat tulisan yang dibaca senantiasa ditulis oleh malaikat, dan ketika dia berhadapan dengan Allah, tulisan sholawat akan dihadapkan di depannya, kemudian ditimbanglah sesuai dengan tulisan Allahumma sholli ala Muhammad. Tetapi kalau sholat sombong, takabur,
hatinya sholat. Mau sedekah, membangun pesantren sampai selesai diimpakkan, tapi pengen dipuji, ria, maka tidak ada gunanya pesantren sebesar apapun. Tetapi ada amalan ibadah yang sangat luar biasa dan tidak bisa dihapus oleh tempat apapun. Sombong, takabur, ria, ada satu, yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena kehebatan itulah Allah dan para malaikat sallu ala Nabi Muhammad. Al-Quran mengatakan inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Kenapa? Karena berdasarkan solawat nanti di hadirat. Hadirin para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, solawat dan salam marilah kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkah perjuangan beliau kita bisa hadir, bisa berkumpul, bisa menikmati nikmatnya nikmatul Islam wal iman, tidak lain dan tidak bukan hanya hasil jeripayah dan kesabaran perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan saking dahsyatnya diceritakan dan disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad ditanya dengan pertanyaan yang pertama, wahai Muhammad, langit itu milik siapa? Nabi menjawab, langit itu milik Allah. Kemudian Allah bertanya lagi kepada Muhammad, wahai Muhammad, bumi itu milik siapa? Milikmu ya Allah. Bertanya lagi Allah kepada Nabi Muhammad, Muhammad, surga milik siapa? Nabi Muhammad menjawab, milikmu ya Allah. Neraka milik siapa Muhammad? Nabi Muhammad menjawab, milikmu ya Allah. Kemudian yang terakhir Allah bertanya kepada Muhammad, wahai Muhammad, nih, anak Allah, saya ini Allah, saya diciptakan untuk siapa Muhammad? Saya ini milik siapa Muhammad? Nabi Muhammad sedikit pun tidak bisa menjawab. Langsung Nabi Muhammad tawadhu kepada Allah, seraya orang yang ruku ketika sholat pada saat ini, malu kepada Allah, tawadhu kepada Allah, mau menjawab kamu salah, malu kepada Allah. Akhirnya karena Nabi Muhammad tunduk kepada Allah, Allah yang menjawabnya. Apa jawaban Allah? Kalau ingin tahu Muhammad, saya ini diciptakan untuk umatmu, yang mana umatmu rindu, cinta, bersolawat kepada Allah. Enggak disebut orang sholat, enggak disebut bagi umatmu yang sedekah, bagi yang ahli berpuasa, atau kalau bukan tidak, akan tetapi Allah hanya untuk umatmu Nabi Muhammad yang rindu, cinta, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka kami mengajak kepada ibu-ibu khususnya wali murid, wali santri. Di sini baru usaha pondok pesantren Ibu Adah Hadroh sudah lama, tetapi kenapa dibiarkan? Mari kita syiarkan untuk PPNI. Ada wali-wali murid yang sekolah juga berusaha ini, khususnya di kalangan lingkungan pesantren. Kalau dia sudah berkeluarga, kenapa harus bertunggal sementara yang bersolawat masih ada? Kalau bukan kita yang cinta pada pesantren, terus siapa yang akan mengundang mereka? Kayak aja para ustaz, ada keluarganya yang menikah, bu, mari kita bersolawat. Di pesantren ada solawat. Jadi biarkan mereka usaha mereka, susah payah dalam sekian banyak bentuk pukulan, kemudian disatukan sehingga nikmat kita dengarkan. Solawat hadroh adalah sinar agama. Ketika hadroh mengiringi solawat, bukan solawat mengiringi hadroh, bukan solawat mengiringi musik, akan tetapi hadroh yang mengiringi solawat sehingga menjadi lezat, menjadi nikmat, menjadi senang, menjadi rindu kepada Nabi.
Allahumma shalli ala Muhammad. Terus tuh. Ini sebelum ini. Hadirin muslimin santriwati dari Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih semangat santri RA? MI masih semangat? Alhamdulillah. Kalau kita berbicara Isra Mi'raj, kita sering mendengarkan. Tetapi ada peristiwa penting sebelum Nabi Muhammad Isra Mi'rajkan, mulai dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa dimi'rajkan, dinaikkan ke langit yang ketujuh, di langit yang ketujuh. Dari dunia mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit yang ketujuh, berhenti di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Di atas langit ada masjid. Apa masjid itu namanya? Baitul Ma'mur. Setiap waktu zuhur ada Allahu Akbar, 70 malaikat masuk sholat berjamaah. Tidak keluar lagi sampai hari kiamat. Duduk lagi asar, datang lagi malaikat 70 masuk ke dalam masjid Baitul Ma'mur. Sampai hari kiamat tidak akan keluar. Sholat lagi dikumandangkan, masuk lagi 70 malaikat. 70 kali 3 berapa Ustaz? Saya sholatnya kemudian ketika Isa 70 malaikat masuk, tidak akan keluar sampai hari kiamat. Terus berputar sampai hari kiamat tiba, malaikat tersebut hanya menambah. Maka daripada itu adalah isyarat kepada kita, kalau kita sholat berjamaah di masjid, pahalanya sama dengan orang yang sholat 70 kali di rumah tapi sholat sendirian. Pak, Bu, Ibu wali-wali yang di rumah, kalau ibu hanya sholat di rumah sendirian, 70 tahun ibu sholat tak pernah ingat, ada tetangganya sekali ke masjid sholat berjamaah, itu pahalanya sama dengan satu kali masjid. Kenapa? Karena yang dikerjakan di dunia, di masjid berusaha misalnya, sama dengan sholat berjamaahnya para malaikat yang ada di atas langit, yaitu di masjid berjamaah. Ibu tinggal pilih mau sholat di rumah, mau sholat di masjid. Bu, adik-adik yang MA calon pemimpin, yang calon pemimpin juga kita lihat. Ustaz kali ini Pak calonnya, di calon pemimpin. Bukan kita, di calon pemimpin. Ini mereka. Nah ini kalau orang pasti mempunyai masalah yang sangat luar biasa. Bisa jadi kita dulu dari umur 1 tahun, 7 sampai 15 tahun sering meninggalkan sholat. Bagaimana caranya agar dosa-dosa kita gara-gara meninggalkan sholat, 1 kali sholat ditinggalkan sama dengan 70 tahun dosa kita. 1 kali tidak sholat zuhur sama dengan sholat dengan berdosa kepada Allah selama 70 kali. Terus bagaimana untuk mengurungnya? Bagaimana cara kita untuk meminta kepada Allah agar dosa kita di masa lalu sering meninggalkan sholat untuk dihapus oleh Allah? Tidak ada lain dengan Nabi, hanya dengan cara sholat berjamaah di masjid. Karena dengan 1 kali sholat berjamaah 70 kita mendapatkan pahala, 70 dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang seumur hidup lagi sholat masjid, macam mana dosa yang meninggalkan kita di waktu gadis, waktu muda, waktu remaja, ada subuhnya, waktu jam 8, jam 7. Maka dari situ pun saya mengajak, jadikanlah peristiwa Isra Mi'raj sebagai pedoman kepada kita, menjadi energi power kepada kita agar kita mulai dari peringatan Isra Mi'raj ini tidak lagi meninggalkan sholat. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian Nabi yang surga teruskan perjalanan yang berhadapan dengan Allah mendapatkan sholat yang di bawah.
Tetapi hari ini tinggal sekali lagi kalau perjalanan Nabi sering ditawarkan, sering juga dihidangkan oleh peradaan ini. Tetapi saya hanya bercerita kejadian sebelum Nabi Isra Mi'raj. Allahumma shalli ala Muhammad. Siap mendengarkan? Satu riwayat aja. Sebelum Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj ada peristiwa yang sangat luar biasa. Yaitu apa? Pembedahan dada Nabi Muhammad SAW dari dadanya sampai ke pusatnya. Ini yang terjadi. Sebelum Isra Mi'raj ini yang dilakukan oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Ketika Nabi Muhammad SAW tidur terlentang di samping Ka'bah, di bawah bibir Ismail, yaitu pancoran emas dan pancoran yang terbuat dari emas. Tiba-tiba datang malaikat Jibril dengan malaikat Mikail. Wahai Muhammad, saya diperintah oleh Allah hari ini engkau harus Isra dan Mi'raj. Tetapi ada perintah Allah yang harus saya laksanakan. Apa itu kata Nabi Muhammad? Saya harus membedah dadamu, saya harus membersihkan dadamu. Apa kata Nabi Muhammad? Jika engkau ada ini adalah perintah Allah, laksanakan wahai malaikat Jibril dan Mikail. Akhirnya malaikat Jibril meminta kepada Mikail, wahai Mikail, ambillah 3 tempat, yang mana 3 tempat tersebut engkau penuhkan dengan air Zam-Zam. Ingat bukti 3. Ini isyarat kepada kita kalau kita wudhu disunahkan harus 3 kali. Apa fadilahnya? Pertama, bisa menghapus dosa-dosa kita yang besar. Kedua dan yang ketiga, dosa-dosa yang kecil, mungkin sengaja ambil barang-barang, mungkin sengaja mukul orang, sengaja bisa menyakiti orang lain. Ini yang terjadi. Akhirnya ketika malaikat Jibril mendatangkan 3 tempat yang penuh dengan air Zam-Zam, akhirnya dibedahlah dada Nabi Muhammad SAW. Ketika dibedah oleh malaikat Jibril, hati Nabi Muhammad kemudian diambil, kemudian dibasuh dan pertama kali oleh malaikat Jibril. Setelah dibersihkan basuhan yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, lapanglah dada Nabi Muhammad SAW. Kemudian buanglah sifat dengki Nabi Muhammad SAW. Itu artinya sebelum kita menghadap Allah, tidak hanya memperbaiki sholat, akan tetapi terlebih dahulu hati kita ini loh yang harus kita bersihkan. Kenapa diluaskan di lapang dada? Karena Nabi Muhammad agar tidak mudah mengambil keputusan sendiri, selalu menunggu pendapat orang lain, mengedepankan pendapat orang lain, di mana yang terbaik. Sekali di situ tidak ada yang ke situ, baru Nabi Muhammad mengambil. Kemudian basuhan yang pertama untuk melebarkan dada Rasulullah dan membuang penyakit dengkinya Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril meminta, sini malaikat Mikail, sampai dari yang kedua saya akan membersihkan yang kedua hati Rasulullah. Ketika basuhan yang kedua, apa yang dilakukan malaikat Jibril? Ternyata hati Rasulullah yang kedua ini Allah penuhkan hatinya penuh dengan hikmah. Maka setiap yang dikatakan oleh Rasulullah menjadi hati. Allah Rasulullah, mulia Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi sebelum Isra Mi'raj oleh Allah di hatinya sudah penuh dengan para hikmah. Makanya kalau bisa ibu, setiap apa yang kita sampaikan harus ada manfaat. Apa kita mengucapkan kata-kata atau pembicaraan, mudah-mudahan yang kita menjadi dakwah mengajak kepada orang lain. Ini inti daripada Nabi Muhammad di hatinya. Kemudian basuhan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar malaikat Jibril memenuhi hati Nabi Muhammad dengan ilmu dan penuh dengan keimanan. Hadirin para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum Nabi Muhammad menghadap Allah menerima sholat yang 5 waktu, terlebih dahulu
dahulu Nabi Muhammad diberikan kalam hikmah, diberikan ilmu, kemudian diberikan keimanan. Tadi orang diberikan ilmu kata Nabi Muhammad diberi ilmu yang penuh akal baru berasa diri kita seorang ulama, berasa diri kita seorang ustaz, sudah membiarkan penyakit hati selalu ada di hati kita, sholat yang diutamakan, tetapi hati kita tidak bersih dari sifat-sifat sudut ria, sukses, dipuji orang lain. Maka dari itulah pendidikan kita ini. Ada pesantren, ada wadah, selain menjadikan syiar Islam, selain mengajarkan kitab Al-Quran, disitulah kita harus mengajarkan akhlak karim. Makanya ulama-ulama terlebih dahulu tidak mendahulukan pendidikan, tidak mendahulukan ajaran, tetapi ulama salaf terdahulu mengedepankan akhlak. Hadirin para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kejadian yang sangat luar biasa sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bisa berselawat? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Terus ya, selawat lagi apa? Yang bisa, siapa yang bisa berselawat dapat hadiah? Ada kepala sekolah Radiko, kepala sekolah nanti hadiah. Siapa yang akan selawat cinta Rasulullah? Maju ke depan. Ayo, dapat hadiah di kereta. Maju. Siapa? Ijan. Kelas berapa? Satu apa? MI. Apa TK? Kelas 1 MI. Ya. Mau selawat apa? Cinta Rasulullah. Selawat apa? Mana anak soleh? Siapa yang bersolawat tadi akan dapat hadiah. Kita yang lain ada yang aman? Ya. Ayo maju. Ayo semua ngasih cerita. Ya. Ayo cepatlah, dah sendiri Beo. Ini kawan kita. Cepat. Maju duluan. Spesial dapat hadiah. Hadiah. Yang kurang yang kita selawat. Hatinya adalah Allah. Jadikan nama Allah yang kita agama lewat salat. Allahumma shalli ala Muhammad. Namanya siapa? Ihsan. Kelas berapa? Satu apa?
Busro apa? Busrota. Oh ya busrota. Siap huruf hadrot. Ya, salat apa ya? Ya, salat apa ya? Apa? Yang apa aja? Busrolan. Bukan apa? Busro apa? Sudah ya? Kalau vokal ya, itu kan butuh vokal. Ini kan saya sudah bersuaranya bagus. Bisa digabung, intinya bisa dibaca apa nanti hadiahnya sini ya. Hadiahnya ada di rumah. Hadiahnya nanti saya sudah selesai ya ya. Ya, siapa namanya tadi? Ihsan. Ihsan Maulana apa Ihsan Kerta? Ihsan Kerta. Oh dia Kerta. Oh iya. Muhammad Ihsan Yasan. Bagus, kita duduk lagi hadiahnya beri beliau. Kalau yang PTS silakan dulu. Beliau. Dari sahabat selawat. Ini. Ya. Kita lagi. Itu PTS ada di Najila. Fatimah yuk Fatimah. Nah. Nah, tuh ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Selawat ya.
sholawatan. Ada yang bisa? Gara-gara sering sholawatan, hati tenang tanpa tergangguan. Bisa tak sholawat? Belum bisa. Jadi belum kalian sholawat bisa. Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali kepada Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, apa yang kita bisa petik daripada malaikat Jibril membelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membersihkan hatinya, diluaskan dadanya, dipenuhi hatinya dengan kalam hikmah, dipenuhi hatinya penuh dengan ilmu, kemudian diberikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang kita bisa petik adalah bagaimana hati kita tidak mempunyai rasa sombong dan takabur. Karena kata Nabi, tidak akan pernah masuk surga sekalipun dia sholat, sekalipun sedekah, sekalipun puasa, kalau di hati orang yang ahli ibadah kepada Allah ada sedikit kecil daripada biji sawi, yaitu sifat sombongnya kepada Allah. Percuma. Kemudian yang kedua, hikmah yang bisa diambil, bagaimana setiap kalimat yang kita sampaikan menjadi hikmah sehingga menjadi dakwah kepada orang lain yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita ini hidup seperti Rasulullah SAW sebelum beribadah kepada Allah, hati kita sudah dipenuhi dengan ilmu Hadirin para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir pesan bagi wali santri, wali murid yang terakhir, kata Nabi, "Madrasatullah waladat wa la tu'allimuhul Qur'an illa kataba kullu dhanbin ta'lamuhu wa la abihi wa yawmal qiyamati yuhasabuhu 'ala al-waladi abahu ditarkit takdim." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai para ibu, wahai para bapak, ketika Allah memberikan anak kepada kita, wala tu'allim, dan kita meninggalkan untuk mendidik, mengajarkan Al-Quran, maka illa kulludabbin ta'maluhu, kecuali dosa-dosa yang diperbuat oleh anaknya akan ditanggung oleh orang tua yang dididik, dan akan dihisab oleh Allah. Apa? Gara-gara meninggalkan dia tidak pernah mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Maka di situ di pondok pesantren ada tahfiz, di MTS ada tahfiz, di setiap lembaga ada tahfizul Quran. Itulah pentingnya orang lain yang mengajar. Kita hanya mendidik pada pendidikan, tetapi hikmahnya bukan seorang guru yang dapat, akan tetapi kedua orang tuanya yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kami ucapkan terima kasih kepada seluruh para guru yang senantiasa ikhlas, sabar, dan santri-santri dan muridnya. Mudah-mudahan oleh Allah sesuai kata Nabi, ketika kita menghadapi santri yang luar biasa akalnya, maka dari sisi itulah Allah akan mengangkat derajat seorang guru. Mudah-mudahan semakin bijak santri kita, semakin nakal santri kita yang kita didik, mudah-mudahan derajat kita semakin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita, dan mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang dan barokah, dan disampaikan kita bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh berkah dan nikmat. Amin. Allahumma amin. Ustaz, mungkin ini kemampuan kami, kekurangan yang banyak daripada kelebihannya. Namun dengan dia silaturahim dan mengingatkan agama Allah, saya sampaikan berjumpa nanti dalam ayat Al-Qur'an. Inilah surah Al-Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.